Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa salatu wa salamu ala sayyidina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'a asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis as-saghir. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Ayuhal ummahat, sebelum pengajian ya, saya ada sekilas info untuk ibu-ibu bahwa di majelis ini ada kegiatan program penguatan perisai santri ya. Jadi program P2S yaitu silat ya, yang kerjasama antara majelis as-saghir dengan pencak silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur ya. Nah, pernah ada yang bicara ke saya bahwa ada ustadz entah siapa yang bilang katanya ngapain ikut silat, mending keneh ngaji ya. Nah, saya tuh mendengar itu jadi bertanya, Bu, kalau santri kemudian sudah pinter ngaji ya, terus apa ustadznya itu bisa menjamin kalau si santri itu bisa membela dirinya, membela keluarganya, atau bahkan membela agamanya ketika ada orang-orang yang ingin jahat seperti begal dan sebagainya ya. Itu bahkan bukan nggak mungkin ada orang-orang yang ingin merusak agama kita. Nah, bagaimana kita bisa membela agama ya? Dulu itu sejarah bangsa Indonesia itu dari para ulama dan para santri yang bukan sembarangan, Bu. Semua juga belajar silat dulu ya. Gitu. Karena gini, sumber daya santri itu tidak cukup otak saja ya, tapi juga butuh kekuatan fisik, butuh kekuatan jiwa ya, butuh kekuatan akal. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang penting ya, ini sabdanya Rasulullah SAW, al-mu'minu qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat itu, sabda Rasul, itulah yang baik. Ya, orang mukmin yang kuat itu yang baik. Maka perlu apa? Perlu olahraga, perlu ada latihan fisik gitu ya. Termasuk kuatnya itu juga harus mampu bisa bela diri. Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam itu juara gulat sajazirah Arab di Pasar Sukat. Gak pernah ada yang ngalahin kecuali satu-satunya Rasulullah gitu ya, gitu. Dan wa ahabu ilallahi minal mu'mini do'ifi, dan Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kalau cuma santri belajar ngaji doang lemah ya gitu. Maka kiai itu atau sehingga gini, Bu ya, ini Jumat yang lalu, Jumat malam Sabtu yang lalu, ada kiai dari pesantren lain khusus datang ke sini membawa santrinya, kurang kalau nggak salah itu 25 orang, untuk dititipkan di majelis kita untuk ikut belajar silat. Karena apa? Karena si kiai ini
mengerti betul kebutuhan santri. Di pesantrennya tidak ada pendidikan silat, maka diantar ke sini, dititipkan ke sini Jumat yang lalu, ya, gitu supaya bisa ikut program P2S-nya Majelis As-Shogir, gitu, ya. Apa P2S tadi? Hah? Peningkatan perisai ihsan, ya, gitu. Karena di Majelis As-Shogir ini, Bu, programnya tidak hanya silat. Jadi maghrib setelah berjamaah kita di sini langsung tawasul. Ya. Tawasul itu untuk apa? Untuk keberkahan dan syafaat para santri dari para ulama, dari para wali dan Rasulullah SAW. Karena ada sholawat, ya. Setelah itu langsung wirid, Bu, langsung wiridan. Wiridan dan doa itu untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan santri, jiwanya santri, ya. Kemudian disambung dengan latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu untuk kesehatan santri. Jadi perisai santri itu, di dirinya santri itu benar-benar di majelis ini kita buka dan kita latih supaya santri itu benar-benar jadi manusia unggulan, ya, gitu. Nah, persoalannya gini, Bu, setelah sholat isya baru kita silat, ya, sampai jam 9 untuk anak-anak. Kalau untuk yang remajanya sampai jam 10. Selain itu ada juga penghafalan doa, itu yang saya tulis itu supaya dihafalkan oleh anak-anak. Itu doa laduni, Bu. Jadi kalau dulu di Gentur itu ada wiridan laduni. Setelah selesai wiridan, doanya itu doa untuk pembuka otak, kecerdasan otak. Nah, itu kita ajarin ke santri-santri yang ikut silat, kita ajarin dan kita suruh hafalkan. Kita suruh mereka baca setiap bada subuh dan bada isya, ya. Nah, yang saya agak sayangkan, ibu-ibu, ya, adanya manfaat majelis As-Shogir di kampung kita, justru yang memanfaatkan itu, yang menggali manfaatnya orang luar kampung kita, ya. Orang kampung kita itu cuma ada, kalau nggak salah tiga anak, ya, yang rajin, yang selalu datang. Yang itu saya tegaskan sama kiainya di sini, Kiai Haji Basir, ini anak tolong dijadikan nanti pelatih di target, ya, untuk bisa berkembang itu. Nah, gimana anak-anak kampung Jembar yang lain cuma jadi penonton? Padahal majelis ini adanya di kampung kita, tapi yang manfaatin orang luar kampung kita. Sayang nggak, Bu? Sayang, ya, gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu sayang dengan anak-anak kita, generasi kita, tolong diingatkan ke orang-orang tuanya, ke ayahnya. Nggak ada ruginya, toh gratis, ya, nggak ada ruginya, gratis. Daripada saya perhatiin anak-anak itu nongkrong di jalan sambil merokok, engke rokona beak, ngomongkeun batur, engke gelut teh tawuran. Lebih baik berlatih. Nah, sehingga ketika dia punya kemampuan silat, kita arahin bukan untuk sombong, tapi dia bisa untuk jadi pagar dirinya, pagar keluarganya, dan pagar kampung kita. Itu harapan saya, kenapa saya bela-belain mendirikan majelis ini. Bahkan, Bu, saya sampai bilang sama Kiai Haji Basir, Pak Kiai, kalau butuh sesuatu jangan minta sama santri, minta sama saya. Coba, kurang gimana? Tapi yang menikmati, yang memanfaatkan orang luar. Kemana remaja kita, santri kita, ya? Itu, Bu, saya ingatkan, ya. Tolong ibu-ibu kasihani anak-anak kita, dibantu, ya. Itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan, ya, kenapa nggak gabung orang kita itu karena belum ngerti aja. Sekarang setelah mengerti, mudah-mudahan menjadi motivasi, ya. Amin. Ayuhal ummahat, kajian kita sore ini
apa makna yang ada di bulan Zulhijjah, atau orang Indonesia mengatakan bulan haji, ya. Begitu. Kalau sekarang itu bulan apa, Bu? Qoidah, Qodah, ya, Qodah. Nah, sejarah haji itu dimulai dari bulan ini. Maka bulan ini itu jemaah haji sudah ada yang berangkat, ya. Itu dimulai ketika Rasulullah SAW menyepakati perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah, ya. Nah, kemudian arti kata Zulqa'dah dalam kamus Ma'jim itu bisa dibaca kasroh. Jadi Zulqi'dah gitu, ya. Zulqi'dah itu terdiri dari dua kata, zu dan qi'dah. Zu itu artinya mempunyai atau menguasai, ya. Jadi bisa juga bermakna memiliki gitu. Seperti perkataan orang Arab, fulan zumalin, si fulan itu pemilik harta gitu. Ya, pemilik harta itu gitu. Nah, kemudian dari kata zu ini ketika dia nempel dengan kata benda, itu artinya seperti misalnya zuba'sin, itu artinya yang kuat, ya. Zutaksir artinya yang manjur gitu, ya. Zunufus artinya yang berpengaruh. Nah, kemudian kata qodah dan kata qi'dah itu, ya, pembentukan kata dari kata qo'ada ya'udu gitu, yang artinya adalah duduk atau menahan. Jadi di zaman Rasulullah itu, Bu, ketika tiba bulan Zulqa'dah, kemudian nyambung ke 4 bulan haram berikutnya, orang Arab itu tidak ada yang boleh perang. Makanya di sini adalah qa'dah, duduk, qa'idah, ya, qu'ud, duduk. Jadi orang-orang Arab itu cuma duduk-duduk aja, Bu. Duduk manis, sahih, ngeteh gitu, gahwa, ngopi. Nggak ada yang perang gitu. Karena apa? Nanti orang luar yang datang ke Mekah untuk berdagang di Mekah. Orang Arabnya nggak ada gitu. Jadi menahan diri dari peperangan. Nah, hikmahnya untuk kita, bulan Zulqa'dah ini menahan diri dari nafsu amarah. Itu yang pertama, ya. Menahan diri dari nafsu amarah, ya. Kemudian pada hari Senin bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.400 sahabatnya tanpa membawa senjata ke Mekah untuk umroh, ya, untuk umroh gitu. Kemudian di Zulhulaifah Rasulullah itu dan para sahabat berpakaian ihram, ya, untuk umroh gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya, di bulan Zulqa'dah ini turun janji Allah, 30 janji Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan kitab apa? Untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat, ya. Nah, sehingga pada bulan Zulqa'dah ini, ya, ada baiknya, bahkan Rasulullah itu suka mengerjakan puasa sunnah di bulan Zulqa'dah. Kemudian disunahkan umroh atau haji, makanya bulan sekarang pada berangkat karena mau umroh dulu, ya. Kemudian memperbanyak sedekah di bulan Zulqa'dah. Nah, ada ibadah khusus Rasulullah itu, yaitu Rasulullah itu mengkhususkan bulan Zulqa'dah itu memperbanyak tahajud. Ya, jadi kita perbanyak tahajud di bulan Zulqa'dah, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, apa makna bulan Zulhijjah, ya? Zulhijjah itu asal dari Zul, pemilik, dan Al-Hijjah. Al-Hijjah itu adalah haji, ya. Jadi bulannya orang berhaji. Nah, selain di bulan ini adalah bulan ibadah kurban gitu. Ya, artinya kurban dan ibadah haji itu, ibu-ibu sekalian, adalah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Itu. Nah,
Dalam Al-Qurtubi juz 2 halaman 125, ini di tafsir ya, tafsir Al-Qurtubi. Qala fa'azzin fin nasi bil haji. Allah Ta'ala ini berfirman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia supaya mau melaksanakan haji ya, datang ke Mekah. Qala kemudian Nabi Ibrahim menjawab kepada Allah, kaifa aqulu ya Allah? Bagaimana cara saya memanggil orang-orang itu ya supaya datang ke Mekah untuk berhaji? Qala kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, qul katakanlah ya, ya ayuhan nas ajibu rabbakum salasa mirarin gitu. Ya, diajarkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Ibrahim, serulah manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas ya, ajibu rabbakum salasa mirarin gitu ya. Wahai manusia, penuhilah, jawablah panggilan Rabb kamu sekalian sebanyak 3 kali. Gitu. Maka setelah itu fafa'ala, Nabi Ibrahim itu naik ke Bukit Al-Qubais ya. Naik ke Bukit Al-Qubais sambil berseru kepada orang-orang, waktu itu banyak Bani Israel ya. Seruannya apa? Labaika Allahumma labaik ya. Gitu. Faman ajaba yauma izin fahuwa hajun. Maka siapa saja yang pada hari itu menjawab seruan kanjeng Nabi Ibrahim labaika Allahumma labaik, maka dia telah berhaji ya, dan berumrah gitu. Wa azin fin nasi bil haji, maka berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ya. Ya'tuka rijalan, kemudian pada datang orang-orang itu ke Mekah, wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajin amik. Datangnya itu pada menaiki kendaraan-kendaraan unta, kuda yang kurus. Dijelaskan di sini, yang kurus dari semua arah. Jadi bukan hanya dari barat, timur, tapi juga selatan, ya, utara, semua dari segala arah. Datanglah manusia menjawab seruan kanjeng Nabi Ibrahim. Kendaraan kurus di sini dimaksud adalah gambaran bahwa perjalanannya itu sangat jauh. Saking jauhnya sampai kurus tuh. Untung bukan orangnya yang kurus, ya. Binatangnya yang kurus. Nah, dari sini maka siapapun orang-orang yang datang ke tanah haram, baik Mekah maupun Madinah, disunahkan untuk bertalbiyah, ya. Itu. Jadi siapa yang sudah umroh atau haji pasti mengalami itu, ya. Talbiyah kita di jalan tuh diajak oleh mutawif untuk talbiyah ya di bis. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ada pelajaran haji dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirul Asral ya. Al-Faslu Samina Asyara ya, ini pasal ke-18 fi bayani haji syariati wa tariqati gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjelaskan ya tentang haji syariat dan haji tarekat ya. Al-haju ala nawaini, haji itu ada 2 menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ada haji syariati wa haji tariqati. Ada haji syariat dan haji tariqah. Fa haji syariati bi haji baitillahi bi syara'itihi wa arkanihi gitu. Haji syariat yaitu melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan dohirnya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun haji dan umroh ya. Hatta sawabul haji, sampai dia mendapatkan pahala haji. Iza naqasa say'un min syara'itihi naqasa sawabul haji. Jadi kalau ada syarat yang kurang, maka kurang juga pahala haji dan umrohnya ya. Sama seperti sholat, ketika ada syarat yang kurang maka berkurang pahala sholat kita, kecuali Fatihah. Bab Fatihah nggak boleh kurang ya. Fatihah itu harus benar Bu bacaannya
ya. Karena la sholata ila bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa Fatihah gitu ya. Li annallaha ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya, Al-Baqarah 196, wa atimul haja wal umrata lillahi. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi pertama adalah niatnya harus karena Allah. Jangan niatnya pengen selfie di depan Ka'bah. Sekarang banyak orang umroh ngirim foto ke saya, wah di selfie video di depan Ka'bah ya. Gitu. Asal niatnya benar sih nggak apa-apa. Itu mah selingan aja. Kemudian famin syaraitihi, syarat-syarat haji itu ikhramu awalan summa dakhulu Makkah. Pertama ikhram sebelum masuk ke kota Mekah itu harus ikhram dulu. Ya, siapa yang sudah pernah haji? Kalau yang sudah pernah haji, ketika di pesawat itu suka diumumkan untuk kita ganti pakaian ikhram. Cuma ada yang mengambil haji tamatu, jadi ikhramnya nanti di batas miqat, gitu. Ya, misalnya kita ke Madinah dulu, berarti nggak usah ikhram, gitu. Karena nanti di Bir Ali ikhramnya kalau dari Madinah, ya. Suma tawaful kudum, kemudian melakukan tawaf kudum, suma wukuf, kemudian wukuf di Arafata di Arafah ya. Suma mabitu bi Musdalifah, kemudian mabit di Musdalifah. Suma zabkhul udhiyati fi Mina, kemudian menyembelih hewan kurban di Mina gitu. Atau kalau jemaah haji itu dam, menyembelih dam. Suma dkhulu harami suma tawaful Ka'bati sab'ata aswatin gitu. Lalu masuk ke tanah haram, tawaf keliling Ka'bah 7 kali gitu ya. Ini ritual haji dohir Bu, syariat ya. Nanti kalau perlu yang mau berangkat haji perlu ngaji khusus sama saya, boleh silakan. Nanti kita kupas ngaji haji torekat. Artinya bagaimana kita mengisi batin kita selama haji ya. Karena apa Bu? Banyak sekarang ini orang yang berangkat haji dan umroh itu menganggap bahwa ibadah haji dan umroh itu sebagai jalan untuk meminta kepada Allah, jalan untuk berdoa kepada Allah secara instan supaya diijabah. Ongkosnya mahal nggak? Sekarang tuh 100 juta Bu yang tahun ini berangkat. Itu kayak kata kiai yang kemarin nganterkan santri ke dia cerita dia berangkat tahun ini alhamdulillah. Habisnya 100 juta. 100 juta mending beli naon? Beli sagon bisa kolam berenang berenang pakai sagon. Ya. Jadi sayang kalau kita umroh aja kalau nggak salah di atas 30. Umroh atau haji dengan biaya yang segitu besar, kita cuma dapat capek doang, sayang nggak? Merasa bahwa diri kita itu sudah tujuannya pasti multajam. Wah, saya mau berdoa di multajam. Aipek teh datang ke Indonesia, banyak orang yang pulang haji dan umroh merasa doanya tidak terijabah. Ya, buktinya apa? Banyak orang yang sebelum berangkat haji atau berangkat umroh sebelumnya tidak pakai jilbab, berangkat pakai jilbab. Syar'i. Pulang dari sana dibuka. Budugul deui. Anu lalaki sacan berangkat osok maksiat di ditu ngadoa balik ka dieu maksiat deui. Berarti kan eta teh jelema frustasi karena merasa doanya tidak diijabah. Buang duit banyak-banyak menang untung apa menang rugi? Rugi, ya. Maka harus ada ngaji. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengajarkan haji thoriqoh. Artinya bagaimana kita memberangkatkan jiwa kita, niat kita, pikiran kita untuk melaksanakan haji. Kalau haji fisik maka sudah diajarkan di mana namanya tuh manasik ya.
Itu yang nggak pernah diajarkan kan mengenai haji jiwa, haji batin, ya. Gitu. Tapi saya nggak cerita di sini sekarang karena panjang nanti, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya. Supaya kita syarat perjalanan kita itu supaya sampai ke arah tujuan, ini saya kasih cangkangnya aja dulu, ya. Supaya perjalanan kita ini misalnya di Cipanas ke Bandung. Supaya perjalanan kita itu sampai ke tempat tujuan dan hasil maksud perjalanan kita itu, ya, maka harus disiapkan apa, Bu? Ada 3 inti persiapan. Pertama, kompas. Nggak mungkin kita akan sampai kalau nggak ada kompas. Nama gampang, dah aya jalan. Ya, tinggal nuturkeun jalan we. Kalau dulu kan nggak ada jalan, harus pakai kompas. Yang kedua harus pakai penerangan. Hei, lamun wengi teu aya lampu, kumaha urang jalan? Ya. Tuh. Katilu adalah suluk. Suluk itu adalah kebiasaan kita. Orang yang nggak biasa nyetir, terus nyetir di dia ke Bandung, celaka moal. Jadi harus ada suluk. Suluk itu artinya harus ada persiapan untuk berangkat yang menjadi kebiasaan. Ya, maka orang sebelum umroh, sebelum haji, biasakan dulu ibadah sholatnya benar, ya, puasanya benar. Jangan sampai datang ke ditu baru nanya ke Ustaz, ini cara sholat ini kumaha carana? Bahaya, ya, gitu. Itu namanya suluk gitu. Jadi membiasakan kita ikhtiar untuk kebiasaan ibadah dan amal soleh sebelum melakukan perjalanan haji dan umroh, ya. Nah, kompasnya dalam perjalanan yaitu takwa. Supaya kita sampai dengan tujuan kita itu, hasil maksudnya, maka kita harus dengan takwa, ya, dan tawakal yang sebanyak-banyaknya, gitu. Jangan ada tujuan, misalnya gini, ada saya pernah dengar, supaya orang jodoh diterima, berangkat umroh sugan we. Supaya menang pekerjaan, supaya menang proyek, supaya menang urusan dunia, sukses urusan dunia, pergi umroh, pergi haji. Bukan begitu. Ya. Kalau gitu namanya kita tidak membawa takwa, tapi sekedar membawa keinginan dunia, gitu. Ya. Nah, kemudian kompasnya dalam perjalanan, kompasnya dalam perjalanan yaitu takwa, ya. Kemudian penerangannya dalam perjalanan yaitu ikhtiar. Ikhtiar kita harus punya kemauan untuk menekan hawa nafsu, ya. Karena gini, Bu, perjalanan itu banyak ujian. Apalagi perjalanan ibadah. Di mobil aja kita nih, dari sini jalan ke Bandung. Hek, lamun tidak menekan hawa nafsu, gelut jeung batur. Sok loba supir nu cocorongosan. Ya enggak? Marah-marah ka batur, pedah kasalip saeutik. Eta matak jadi cilaka. Tah eta matak kudu aya ikhtiar untuk menjauhi diri dari hawa nafsu, ya, itu dalam perjalanan. Kemudian sifat suluknya dalam perjalanan, aktivitas rutin kita sebelum berangkat untuk selalu menghidupkan agama dalam diri kita dan lingkungan keluarga kita. Itu suluknya, ya. Selalu memakmurkan lahir batin, ibadah yang benar, gitu. Jangan mau berangkat baru ibadah, gitu, ya. Nah, kemudian dalam kitab Al-Qawaidul Arba, ya, ini 4 kaidah dalam aturan dasar dalam agama Islam. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah qala fa'lam, ya, ketahuilah anal ibadata la tusamma ibadatan. Sungguh ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah
ila ma'at tauhidi, kecuali dengan tauhid. Jadi itu intinya, Bu. Ibadah apapun intinya adalah tauhid, ya. Itu tadi saya katakan, niatnya dulu benarkan niat untuk kuatkan tauhid lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain, ya. Rukun tauhid ada berapa, Bu? 1, 2, ada berapa? Hah? Rukun tauhid. 1, 2, jangan lihat dari saya. Ketipu nanti. Berapa rukun tauhid? Hah? 2. Jangan banyak-banyak, ini 5. Ya. 1 isbat, kedua nafi. Itu rukun tauhid. Ya. Isbat itu apa? Menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, nggak ada lagi yang bisa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu isbat. Ya. Gitu. Jadi kalau tauhid tidak ada isbat itu kufur. Kemudian yang kedua nafi. Nafi itu menolak. Apa yang ditolak oleh kita, ada sesembahan lain selain daripada Allah. Jangan sampai kita mau berangkat, aduh isim teka bawa siun. Ya, jimat teka bawa siun, taulah itu. Kalau tidak ada isbat maka musyrik. Seperti percaya ramalan bintang. Apa teh? Pisces, apa? Hah? Zodiak. Saya yang tahu zodiak cuma Virgo aja. Bintang saya Virgo. Ada gaya. Ya, gitu. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah qala kama anna sholat talatus sama sholatan, seperti halnya sholat tidaklah disebut sebagai sholat ila ma'at toharoti, gitu, kecuali dalam keadaan toharo, ya. Jadi tidak ada sholat kalau tidak toharo. Fa iza dakhala asyirku fil ibadati fasadat, maka apabila ibadah kemasukan syirik maka ibadah itu rusak batal, ya. Jadi jangan ada, Bu. Terutama orang ke Mekah itu, waduh, banyak perkara syiriknya. Ya, hati-hati kalau di sana itu. Terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu saya ingatkan kalau ke sana jangan maksain cium Hajar Aswad. Karena itu banyak mudaratnya untuk perempuan. Ya, Bu Haji aja sama saya ajarin istilam aja. Gitu, ya. Jangan maksain sampai ada perempuan maksain, waduh. Ya, bahaya itu. Kal hadasi iza dakhala fit toharoti, ya, sebagaimana hadas yang masuk ke dalam toharo, gitu. Ya, jadi batal ibadah kita. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, tujuan ibadah kita tadi saya sampaikan adalah taqarrub ilallah. Taqarrub itu apa? Taqarrub itu perkataan asal kata dari qoruba. Ya, qaruba yaqrubu, qurban, qoribun, gitu. Artinya apa? Dekat, ya, dekat. Taqarrub itu dekat, qaruba itu dekat. Jadi kalau taqarrub karena ada tak di depannya, ya, itu artinya mendekat, ya. Gitu. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, gitu. Dan apakah hambaku mendekatkan diri kepada aku? Jadi taqarraba ya taqarrabu itu fi'il mudhari', ya. Melakukan pendekatan atau mendekati. Bisyai'in akhaba ilayya mimmaftaratu ilaihi alaihi, gitu. Jadi dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan. Jadi gini, Bu. Mendekatkan diri kepada Allah dalam hadis qudsi ini diajarin, ya.
supaya kita mau melaksanakan apa yang Allah cintai melebihi daripada apa yang Allah wajibkan. Paham nggak? Allah wajibkan apa? Sholat 5 waktu, puasa, ya. Tapi kalau kita ingin dekat sama Allah, yaitu kita harus melaksanakan apa yang Allah cintai, amal-amal yang Allah cintai. Pertama, ahabul amal minallah adawamuha wa in qala. Amal yang kita amalkan itu secara dawam. Dawam itu terus menerus, continue, walaupun sedikit. Itu Allah cintai. Ya. Kemudian yang kedua, sholat tepat waktu. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Gitu. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi yang keempat adalah berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ibu-ibu itu mau dekat sama Allah, amalkan yang 4 ini tadi, amalan sunnah ini. Ya, itu. Dawam, kemudian apa? Sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, jihad. Gitu. Jihad itu nggak harus perang. Ya. Sekarang jam berapa, Bu? Hah? Jam 5 kirang sabaraha. Berapa? 5 menit. Oh, ayatnya nanya. Gitu, ya. Jadi itu Bu ya caranya ya. Gitu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya, tidaklah hambaku terus mendekatkan diri kepada aku bin nawafili hatta uhibahu gitu. Dengan nafilah. Nafilah nawafil itu pekerjaan sunnah sehingga aku itu mencintai dia. Jadi Rasulullah juga mengatakan orang-orang yang suka melaksanakan pekerjaan sunnah itu akan membuat Rasulullah cinta sama orang tersebut. Ya, jadi cukup nggak wajib? Nggak. Ya, harus diperbanyak perkara sunnah gitu. Ya, apa itu nawafil? Nafalu artinya tambahan. Ya. An-nafilah kesunatan atau perbuatan sunnah, nawafil gitu ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata taqarrub secara bahasa artinya mencari kedekatan, tolabul qurbi, mencari kedekatan, jalan mendekat kepada Allah gitu. Ya. Gitu yang tadi itu caranya ya, Bu ya. Yang 4 tadi. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami Al-Ulum wal Hikam, kitab Hikam ini kitab populer ulama Al-Hikam. Beliau menerangkan bahwa orang yang melakukan taqarrub ilallah itu ada 2 golongan. Jadi orang-orang yang melakukan jalan untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya itu dibagi 2 derajat, Bu. Ya, kalau Imam Hambali ini. Ada al-faraid fil wajibat watok al-muharramat gitu. Orang yang melaksanakan semua kewajibannya dan meninggalkan yang haram-haram. Ini pertama. Ya. Ini orang berarti dia punya usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dia yang harus mendekat. Jangan mengharapkan Allah mendekat sama kita. Ya. Itu bulan puasa saya udah pernah jelasin. Allah mendekat sama kita berarti kalau di Al-Quran ada yang dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Tinggal ibu lihat ayat-ayat selanjutnya tuh. Itu ayat selanjutnya di belakang kalimat ya ayyuhallazina amanu, itu ayat yang menerangkan Allah yang mendekat kepada kita. Nah sekarang kita yang mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Pertama itu ya ada al-faraid, ya, orang yang melaksanakan semua kewajibannya, fil wajibah ya semua kewajibannya, watok al-muharramat gitu, dan meninggalkan perkara-perkara haram. Nah itu. Yang kedua, orang yang mendawamkan melaksanakan perkara-perkara sunnah yang sifatnya nawafil, misalnya sholat tahajud, tarawih, ya,
puasa sunnah dan sebagainya gitu. Itu Bu. Jadi itu yang kedua. Nah, meninggalkan perkara haram itu juga termasuk perkara-perkara makruh. Gitu. Jadi kalau punten nih ya, punten ibu-ibu kalau ada bapak-bapaknya yang ngerokok, kalau bisa diajarin jangan ngerokok, Pak. Kayak lamun ditabung sabaraha tah. Ya. Eta kahiji. Saya aja nggak ngerokok, Bu. Tanya tuh Bu Haji, saya nggak pernah ngerokok. Ya, dulu pernah, tapi sekarang saya udah lama, saya udah bertahun-tahun nggak ngerokok. Karena gini, pertama ngerokok itu merusak kantong, kedua merusak diri, ketiga nguntungkeun kafir. Nu boga pabrik rokok saha? Kafir. Asal ibu-ibu tahu aja nih, uang untung dari hasil rokok dipakai untuk membiayai Israel membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi kalau kita ngerokok itu sama dengan kita ngebiayain Israel membunuh saudara kita. Jadi ingetin Bu, janganlah, jangan ngerokok, gitu. Ya, mending ganti ku permen. Yang ngerokok mah permen gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian, ya. Susah ya. Hah? Oh, mata Israel nggak akan pernah kalah, Bu. Palestina akan selalu dijajah. Kenapa? Karena orang Islamnya merokok. Itu, ya. Di ibu sekalian. Jadi nanti kajian ini saya lanjutin pertemuan berikut lebih dalam lagi. Sedikit saya akan kupas juga mengenai bagaimana tata laksana kita dalam kaidah torekat. Ada juga sholat torekat, bukan hanya haji. Ada sholat torekat. Itu dari kitab Sirul Asrol, ya, karangannya Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini ahli tasawuf. Ya. Ibu-ibu asal tahu nih sedikit nih Bu sebagai penutup. Nabi dan Rasul itu kan hak prerogatif Allah. Ya, nggak bisa kita minta lahir jadi nabi, nggak bisa. Tapi kalau kita pengen jadi waliullah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Abdul Muhi, bisa nggak? Bisa. Mau tahu caranya? Nanti kita kupas. Ya, pelan-pelan kita kupas. Minimal apa? Minimal kita melatih diri bagaimana cara mendekat kepada Allah yang benar. Gitu ya. Itu Bu, ibu-ibu sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.